Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin sering kita temukan berada di sekeliling kita. Begitu. Bahkan bisa jadi salah satu di antara kita terjangkit akan hal ini. Begitu. Terjangkit apa? Terjangkit dengan penyakit yang terlalu berlebihan mengagungkan seorang akademisi atau seorang sarjanawan. Begitu. Ini saya sebut sebagai scholar lalutri. Jadi sebuah istilah yang cocok untuk menggambarkan pemujaan yang berlebihan terhadap para akademisi. Begini, ada banyak orang Kristen pada zaman sekarang itu menjadikan para sarjanawan, para akademisi itu sebagai kiblat iman mereka. Jadi iman mereka tidak lagi didasarkan kepada firman Tuhan, tidak lagi berkiblat kepada firman Tuhan, tetapi kini berkiblat kepada para sarjanawan dan akademisi. Artinya begini, jadi orang Kristen sekarang terpatri di dalam diri mereka bahwa saya orang awam. Saya orang awam, saya tidak mengetahui firman Tuhan. Dan ini ada lulusan sarjanawan yang mengerti atau telah belajar firman Tuhan, maka pendapat mereka pasti benar. Maka pendapat mereka pasti tidak salah. Itu yang keluar dari mulut mereka, ajaran-ajaran mereka pasti emas semua itu, tidak ada karatnya. Begitu. Bagaimana cara mereka menafsirkan firman Tuhan, pendapat mereka terhadap ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam firman Tuhan itu sudah pasti benar. Begitu. Sehingga banyak orang Kristen tuh akhirnya pokoknya sarjanawan yang ngomong seperti ini itu yang dia imani. Apalagi kalau dia lulusan dari sekolah-sekolah yang bergengsi, wah lebih lagi itu. Lebih dipandang sangat tinggi begitu. Seolah-olah sarjanawan tersebut tidak bisa melakukan kesalahan. Begitu. Nah, mindset seperti ini tentu adalah mindset yang salah dan mindset yang harus diperbaiki. Begitu. Saya tidak pernah setuju dengan konsep bahwa dalam tanda kutip ya orang Kristen awam itu tidak bisa mengerti firman Tuhan. Begitu. Saya tidak pernah setuju dengan mindset seperti ini. Begitu. Alkitab sendiri memberitahu kita mengenai kemampuan, mengenai bahwa orang Kristen seluruhnya itu dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Begitu. Misalnya kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-20. Di situ dikatakan apa? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, LAI menerjemahkan kamu semua mengetahuinya, tetapi kalau kita mau lihat dari Textus Receptus yang merupakan teks berotoritas, teks yang dipelihara Tuhan, yang menjadi dasar dari terjemahan King James, di situ dapat diterjemahkan dan kamu mengetahui segala sesuatu. Begitu. Jadi kalau kita beroleh pengurapan dari Yang Kudus, maka kita dapat mengetahui segala sesuatu. Begitu. Jadi saya menolak ide bahwa orang Kristen awam tuh tidak bisa mengetahui firman Tuhan dengan baik, dan mereka membutuhkan elit khusus yang disebut sarjanawan atau akademisi untuk mengerti firman Tuhan. Begitu. Karena semua orang seharusnya mampu untuk belajar firman Tuhan. Begitu. Seharusnya mampu untuk belajar firman Tuhan dan menguji pengajaran yang diajarkan oleh sarjanawan. Begitu. Saya tidak katakan bahwa kalau begitu orang Kristen tidak butuh pemimpin, tidak butuh gembala, tidak butuh penginjil. Tidak, saya tidak katakan demikian. Orang Kristen butuh pemimpin rohani, orang Kristen butuh pengajar, butuh gembala, butuh penginjil. Tetapi orang Kristen tidak bisa menjadikan manusia sebagai kiblat iman. Begitu. Mereka dapat belajar dari sarjanawan, tetapi mereka harus menguji pengajaran dari sarjanawan tersebut, akademisi tersebut, pemimpin mereka tersebut. Apakah pengajaran tersebut yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak.
begitu. Jadi saya menolak ide bahwa para orang Kristen awam dalam tanda kutip tidak bisa belajar firman Tuhan, butuh elit khusus. Saya menolak ide tersebut. Dan juga apalagi dengan ide bahwa orang Kristen butuh elit khusus, maka kiblat iman kepada sarjanawan kalau begitu, kepada akademisi begitu. Nah, ini kan jadi bermasalah begitu. Nah, sekarang begini. Saya baca satu artikel yang mengomentari satu buku yang berjudul buku yang dia komentari itu berjudul From the Mind of God to the Mind of Man begitu. Nah, buku ini disusun oleh para akademisi sarjanawan dari Bob Jones University. Nah, ini kan sekolah bisa kita katakan sekolah besar ini begitu, bahkan sekolah yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen begitu. Nah, untuk orang-orang yang sangat memuja sarjanawan, yang sangat memuja para akademisi, tentu akan berpikir, wah, ini buku ditulis oleh orang-orang lulusan Bob Jones University, maka buku ini sudah pasti benar, maka isinya sudah pasti tidak mengandung kesalahan apapun begitu. Nah, ini mungkin akan muncul di benak sebagian orang Kristen begitu, yang menjadikan sarjana itu sebagai kiblat dari iman mereka. Tetapi saya baca satu artikel yang mengomentari buku ini, dan artikel tersebut mengkritik buku ini dengan keras begitu. Kalau Bapak Ibu mau tahu artikel atau ingin melihat artikel-artikel yang mengkritik buku ini dengan keras, Bapak Ibu bisa cek di website Bible for Today misalnya. Di situ ada artikel yang mengkritik buku ini begitu, dan masih ada banyak artikel yang mengkritik persoalan ini, artikel-artikel yang dibuat oleh orang-orang yang fundamental begitu. Jadi mereka mengkritik buku ini dan berkata bahwa buku ini menyerang konsep pemeliharaan kitab suci begitu, menyerang konsep pemeliharaan kitab suci dan menyerang terjemahan King James Version kata mereka begitu. Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak, Bapak Ibu bisa cek di website Bible for Today begitu. Di situ ada artikel yang berkaitan dengan Bob Jones University, dan di situ ada membahas tentang buku ini, From the Mind of God to the Mind of Man begitu. Jadi kembali, kalau orang-orang yang kiblat menjadikan sarjana kiblat iman, ini tentu akan menerima buku ini dengan tangan terbuka begitu. Karena ini orang yang nulis nih orang-orang lulusan Bob Jones University loh begitu. Tetapi untuk orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman mereka, firman Tuhan sebagai kiblat iman mereka, mereka akan menyadari ketika mereka menguji pengajaran yang terdapat dalam buku tersebut, walaupun ditulis oleh sarjanawan dari Bob Jones University, akan sadar bahwa ada kesalahan di dalam pengajaran yang terdapat dalam buku tersebut begitu. Makanya orang Kristen dewasa ini, orang Kristen pada zaman ini harus memiliki semangat seperti jemaat Berea. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 11. Di situ dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang Kristen zaman sekarang harus seperti jemaat Berea begitu. Mereka menggunakan kitab suci untuk menguji, mereka menyelidiki kitab suci, menguji apa yang mereka dengar. Apakah yang mereka dengar itu benar seperti demikian atau tidak? Jika benar ya terima, jika tidak ya tolak. Begitu. Ini dibutuhkan oleh kekristenan pada zaman ini. Dan kekristenan pada zaman ini telah kehilangan semangat ini, yaitu semangat untuk menguji sebuah pengajaran. Ya benar atau tidak yang keluar dari mulut sarjanawan, akademisi, dari mulut pemimpin gereja mereka begitu. Mereka sudah kehilangan ini. Begitu. Kenapa? Karena sudah diindoktrinasi. Begitu. Misal diindoktrinasi bahwa jemaat awam tidak boleh mengkritik pemimpin jemaat. Pokoknya apa yang diajar pemimpin jemaat itu sudah pasti benar. Orang jemaat awam yang tidak pernah sekolah Alkitab tidak boleh koreksi. Begitu. Ini kan sudah diindoktrinasi seperti ini. Apalagi
terindoktrinasi dengan sebuah pengajaran yang berpendapat bahwa saya orang awam, saya tidak mengerti Alkitab, saya tidak bisa belajar Alkitab, dan ini ada gembala saya atau siapa pengajar saya lulusan dari sekolah mana begitu, mereka pasti bisa ngajar Alkitab dan apa yang keluar dari mulut mereka pasti benar. Lagi kalau sudah terindoktrinasi dengan paham seperti ini, ya sudah pasti kekristenan akan menjadi kacau balau. Karena orang-orang mendasarkan imannya kepada manusia, bukan lagi kepada firman Tuhan. Begitu. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya kekristenan di masa yang akan datang nanti jikalau semua orang punya pemikiran seperti itu. Begitu. Makanya semua orang seharusnya punya kesadaran penuh dan kembali lagi kepada dasar iman mereka itu apa. Begitu. Apa yang harus menjadi dasar iman mereka? Coba kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat ke-17. Di sini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, walaupun LA terjemahkan firman Kristus dalam Textus Receptus, teks yang Tuhan pelihara, teks yang berotoritas, yang menjadi dasar dari terjemahan King James, menerjemahkan di situ firman Allah, begitu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah, begitu. Jadi orang-orang harus kembali kepada ini. Orang-orang harus sadar kembali, bertobat, begitu. Kembali kepada hal yang mendasar ini, bahwa iman mereka harus didasarkan kepada firman Allah, begitu. Maka oleh sebab itu orang Kristen mesti rajin belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab. Jangan gara-gara saya orang Kristen awam, saya tidak mungkin bisa belajar Alkitab, ya sudah saya tinggalkan Alkitab di dalam lemari saya dan saya hanya keluarkan dari lemari saya ketika hari Minggu atau hari Rabu ketika berbakti, begitu. Saya masukkan itu dalam lemari saya tidak akan baca dan tidak akan belajar karena saya tidak akan mampu untuk memahaminya, begitu. Kembali, ide ini tadi sudah saya tolak, begitu. Karena Alkitab menyatakan dengan tegas, kalau pengurapan yang kudus itu ada pada kita, kita dapat mengetahui segala sesuatu, begitu. Dan masih ada banyak teks di dalam Alkitab yang mengajarkan hal ini, begitu. Mengajarkan bahwa orang Kristen secara keseluruhan itu dapat mengerti firman Tuhan. Mereka tidak wajib atau mereka tidak harus atau mereka tidak bersandar kepada elit khusus, begitu. Tidak perlu, begitu. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti saya menolak pengajar atau pemimpin di dalam gereja. Ingat, yang saya tolak itu adalah manusia jadikan pengajar atau pemimpin mereka sebagai kiblat iman mereka, begitu. Ini yang saya tolak, begitu. Semua jemaat mesti mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulut dan menguji, keluar dari mulut pemimpin mereka dan mengujinya kembali, begitu. Kalau sesuai firman Tuhan ya terima, kalau tidak sesuai tolak, begitu. Begitu. Ini adalah dasar iman kita. Dasar iman kita bukan manusia, dasar iman kita bukan sarjanawan, bukan akademisi. Dasar iman kita adalah firman Tuhan, begitu. Jadi semua orang Kristen harus memperhatikannya dengan baik. Jangan sampai akhirnya terjebak ke dalam sebuah konsep scholar lolotry, begitu, yang akhirnya malah berakibat fatal untuk generasi-generasi kekristenan berikutnya, begitu. Kiranya pembelajaran pada hari ini menguatkan dan menyadarkan kita kembali untuk berbalik dari paham kita yang salah, kembali kepada firman Tuhan yang merupakan fondasi atas segala sesuatu, yang merupakan satu-satunya otoritas dalam hidup Kristiani. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan Maranatha.